Ustaz, jika pernikahan tidak ada menurut ajaran komunisme, ini komunisme yang dahulu di awal-awal, sekarang sudah mulai menyadari kerusakan-kerusakannya. Lantas bagaimana konsepsi keluarga menurut mereka? Tidak ada keluarga, kumpul kebo, seks bebas. Nanti kalau perempuannya hamil mengandung anak yang mengurusi daulah negara mereka, diambil sama negara, dibesarkan oleh negara. Jadi di negara-negara yang terpengaruh pemahaman komunisme tidak ada pernikahan. Kalau kumpul kebo iya biasa. Siapa nih? Pacarku. Pacar tapi anaknya akeh. Nikah itu biasa. Biasa apa nggak biasa? Biasa. Dan dianut oleh banyak negara yang mengedepankan kebebasan. Nikah itu ruwet. Ikan ruwet kata mereka. Terus sampai sekarang masih ada. Dulu yang menikah hanya para pejabat mereka saja. Para petinggi-petinggi negara itu yang menikah. Istri mereka, putri mereka terjaga. Tidak boleh kamu masyarakat bebas sama putri mereka. Tembak antum. Tapi mereka bebas dengan putrinya antum. Mirip kayak siapa ya? Mirip kayak siapa? Mohon maaf, nyelipir sedikit. Mirip kayak mut'ahnya tokoh-tokoh Syiah Rafidhah. Di sana kan ada mut'ah kan, nikah mut'ah gitu kan. Itu tokoh-tokoh mullah Syiah itu bebas mut'ah dengan perempuan manapun dan siapapun. Tapi masyarakat mereka tidak boleh nikah mut'ah dengan putri-putrinya para mullah, tidak boleh mut'ah dengan istri-istrinya para mullah, tidak boleh. Ya miriplah kayak gitu ya. Wallahul musta'an. Masya Allah. Jawabannya wallahu a'lam ini. Ada khatib yang mengatakan bahwasanya bangsa Indonesia beberapa waktu yang lalu enggak diundang dalam rapat OKI negara-negara Islam dikarenakan Indonesia dalam pergaulannya bebas, alias lebih condong kepada Syiah dan komunis. Apakah benar? Wallahu a'lam bishawab. Ya tanyakan sama saya khatib, sama saya. Ya apa sih? Jawabannya wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pas terkait kita dengan negara kita sebagai warga negara harus menjadi warga negara yang taat kepada penguasanya, taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara maslahat umum yang mubah, bukan dalam perkara yang mungkar. Jadilah warga negara yang taat dalam perkara selain kemungkaran. Ketaatan kalian kepada pemerintah, wahai kaum muslimin, itu merupakan satu solusi utama untuk merubah suasana dan situasi. Kezaliman seorang penguasa dan segala macamnya yang dipandang merugikan umat Islam, itu semua dikarenakan kezaliman kaum muslimin sendiri. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami menguasakan sebagian orang yang zalim atas sebagian yang lain dengan sebab apa yang mereka perbuat sendiri. Sehingga banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla atas kelemahan-kelemahan kita, kezaliman kita, dosa-dosa kita. Jadilah masyarakat yang beriman, masyarakat yang beramal saleh, masyarakat yang saleh. Mulai dari individu kamu masing-masing. Kalau masyarakatnya saleh, insyaallah Allah akan gantikan untuk kita penguasa yang saleh. Yang sudah soleh lebih soleh lagi, yang sudah baik lebih baik lagi. Itu kuncinya. Barakallahu fikum. Kunci yang lain adalah mendoakan kebaikan untuk penguasa kita, mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita dengan doa taufik, doa hidayah. Itu merupakan sifatnya Ahlus Sunnah Salafiyin yang diajarkan oleh salafun saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan para ulama-ulama yang lain.
mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Dilarang keras untuk mencela, mencaci maki, menghina, melaknat penguasa yang ada. Hukumnya haram. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah sampai menyatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabatun la saraftu biha lis-sultan." Kalau seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, doa yang makbul, aku akan berikan untuk kebaikan penguasa. Bayangkan, bukan untuk dia pribadi, untuk penguasa. Ketika ditanya, jawabannya sangat jelas. Kalau penguasanya saleh, maka akan soleh negaranya, akan soleh masyarakatnya, bahkan akan soleh hewan-hewan ternaknya. Itu dimulai dari kita. Doakan kebaikan untuk penguasa kita. Setiap kali sampai kepada antum informasi-informasi yang sumbang-sumbang, yang miring-miring terkait dengan penguasa kita, doakan kebaikan untuk mereka. Doakan kebaikan untuk mereka. Semoga Allah berikan taufik kepada mereka, hidayah kepada mereka. Doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka teman-teman sekitar yang dekat, yang salihah, yang menuntun mereka kepada kebaikan. Barakallahu. Terus doakan kebaikan, taufik, hidayah, taufik, hidayah, taufik, hidayah. Insyaallah taala akan berbuah kebaikan. Barakallahu fikum. Kaum muslimin tidak pernah mengenal tindakan anarkis. Kaum muslimin tidak pernah mengenal tindakan-tindakan yang brutal. Tidak ada. Semua dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Dan ada waktunya nanti menegakkan prinsip ingkarul munkar, tapi dengan cara-cara yang syar'i. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi anda jangan terbawa suasana. Ketika ada informasi terkait dengan penguasa pemerintah, terbawa suasana. Memang penguasa yang satu ini, wah, loh, jangan. Hati-hati, itu bukan prinsipnya Islam. Ada informasi yang betul-betul valid terkait dengan penguasa kalian yang antum anggap itu kurang baik, kurang bagus, sabar. Sabar. Jangan menghina, jangan melecehkan, jangan mengumpat-ngumpat, jangan mencela, jangan melaknat. Dilihat dalam Islam, dianjurkan sangat untuk mendoakan kebaikan untuk para penguasa. Rasul mengatakan dalam sabdanya, as-sultanu dhillullahi ta'ala fil ard, man akramahu akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah. Yang namanya penguasa, naungan Allah di muka bumi ini. Barang siapa yang memuliakan penguasanya, maka Allah akan memuliakan dia. Barang siapa yang menghinakan penguasanya, Allah akan hinakan dia. Sehingga semua dengan cara-cara yang syar'i. Barakallahu fikum. Memang ikhwan, solusi yang diberikan sama Islam terkait dengan merubah sebuah kondisi bangsa dan negara, itu tidak instan. Tidak instan. Tapi solusinya betul-betul bijak, betul-betul arif, tidak menimbulkan gejolak dan segala macamnya, tapi luar biasa syar'i dan panjang efek positifnya itu. Tadi dengan sabar, mendoakan kebaikan, mentaati dalam perkara yang ma'ruf. Allah yang menjamin semua akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum, suatu bangsa, suatu negara hingga mereka merubah kondisi individu mereka masing-masing. Maka perbaikan negara dimulai dari perbaikan individu masyarakat. Jadilah masyarakat yang mukmin, yang beriman, yang bertakwa, yang saleh. Barakallahu fikum. Maka insya Allah akan muncul negara yang aman, yang sejahtera, agama yang baik, negara yang baik, yang kuat, yang solid, yang insya Allah lebih mendekati aspirasinya kaum muslimin. Barakallahu fikum. Tapi sabar, jangan terpancing dengan provokasi yang membuat kita kaum muslimin terjebak. Maka bilang jebakan Batman, terjebak dalam sebuah lingkaran yang sulit untuk keluar daripadanya, dan membuat harus semakin lama semakin anarkis, semakin lama semakin brutal, semakin lama semakin melanggar bimbingan agama Islam. Wallahul musta'an. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang lain? Cukup insyaallah ya. Cukup insyaallah. Alhamdulillah. Ada waktu 10 menit untuk persiapan zuhur. Barakallahu fikum. Habis zuhur? Ada?
Untuk tema masalah komunisme cukup sampai sini. Semoga difahami dengan baik. Semoga selalu siap siaga, waspada, dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ketika tadi ada kata-kata bahasa-bahasa yang terlalu kasar, terlalu gimana gitu ya. Mohon maaf. Itu penggambaran supaya kita memahami betul bagaimana rusaknya ideologi komunisme dan akhlakiyah komunis. Wallahu alam bisawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah ta'ala.